Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Kaum muslimin wal muslimat, Allah telah menciptakan langit dan bumi ini begitu indah sekali untuk senantiasa dimanfaatkan oleh kita selaku makhluknya. Ya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma wallahu ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi. Langit nih di atas, ya. Wal ardi dan bumi, wama bainahuma dan menciptakan apa yang berada di antara langit dan bumi, berikut semua isinya langit dan bumi. Itulah kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang sangat kuasa atas segala sesuatu. Semua langit dan bumi berikut isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh kita selaku makhluknya yang harus menjadikan hamba Allah, hambanya, ya. Jadi Allah menciptakan makhluk hidup ini, baik yang berjalan kaki seperti kita, apa itu dengan dua kaki, ataupun makhluk hidup yang berjalan dengan empat kaki, ataupun dengan satu kaki, ataupun ada yang berjalan dengan perutnya, dabbah, ya, bintang melata, ataupun yang double, punya kaki dan bisa terbang seperti burung-burung. Semuanya Allah ciptakan komplit dengan kehidupannya, ya, dengan rezekinya, dengan kehidupannya, bahkan termasuk tempat tinggalnya Allah atur, ya. Pangabetahna, rezekina, jodohnya Allah lah yang menentukan. Allah lah Rabbul Alamin. Allah yang mengatur alam semesta. Kita lahir ke dunia semuanya sadar sebagai bayi yang belum punya apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bahwa Allah telah mengeluarkan kita, kalian semua, yaitu kita, min butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian masing-masing, la ta'lamuna syai'a, dalam kondisi kalian belum mengetahui apa-apa, belum jadi ulama, belum menjadi ustadz, belum menjadi pengusaha, belum menjadi pedagang, pejabat, konglomerat, belum. Masih sebagai bayi rata semuanya. Belum punya kekuatan, belum punya kepemilikan. Kemudian Allah memberikan modal, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah menyempurnakan
kepada kita, ada indera kecerdasan atau otak yang sehat, yang cerdas, penglihatan dan pendengaran. Allah memberikan modal seperti itu sehingga kita menjadi khalifah di muka bumi ini, sehingga punya kehidupan yang sudah jauh berbeda dibandingkan sejak lahir. Sejak lahir tidak punya apa-apa. Sekarang Masya Allah kehidupan manusia begitu majunya, begitu canggihnya, begitu kayanya dan benharnya Masya Allah. Dan kata Allah, jangan lupa la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan yang telah mengurusnya. Jangan sekali-kali Anda kufur nikmat, lupa daratan, lupa kelahiran. Tapi itulah manusia dituntut harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau kita merenung kakek kita Nabi Adam dan nenek kita Siti Hawa, mereka setelah berpisah sekian puluh tahun kemudian berjumpa kembali di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Kemudian mereka berumah tangga kembali sehingga berkembanglah anak turunannya begitu banyak, termasuk kita adalah sebagai anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Padahal kalau kita merenung, Adam dan Hawa mereka berkumpul di Arafah, di Arab Saudi. Kenapa sekarang anak cucunya menyebar ke seantero alam dunia ini? Coba lihat di sana. Ada perkampungan-perkampungan. Siapakah yang pertama sekali hidup di sana, di kampung sana? Ke sana lagi ada perkampungan. Di sana lagi ada perkampungan. Masya Allah, sehingga alam dunia penuh dengan penduduk manusia. Dan itulah Allah yang menghendaki, ya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dia Allah telah menyebarluaskan penduduk sehingga penuh alam dunia ini dengan manusia, tak terhalang oleh lautan, tak terhalang oleh gunung, tak terhalang oleh jurang, tak terhalang oleh sesuatu. Allah sebarkan ke pulau-pulau, ke negeri-negeri, sehingga penuh alam dunia ini oleh cucu anak Nabi Adam alaihissalam. Siapakah yang menggerakkan itu? Tentunya Allahu Rabbul Alamin. Allah yang mengatur alam semesta ini, termasuk kita hidup di kampung ini, di desa ini, kecepatan ini, Allah yang telah menentukannya. Termasuk kalau kita merenung punya anaknya misalnya ada yang 4, yang 5, yang 10, semua anaknya tentu akan berbeda-beda nasibnya, berbeda-beda karakternya, berbeda tempat tinggalnya, dan berbeda di mana meninggal mereka. Allah telah menentukannya, ya. Padahal kalau kita renungi, anak kita yang 5, yang 4, yang 7, yang macam-macam punya anak, padahal satu rahim, satu bibit dari ayahnya, satu ovum, satu sperma, tapi begitu keluar dari perut punya nasib masing-masing, entah di mana hidupnya nanti, entah di mana keluarganya, entah di mana jodohnya. Allah yang telah menentukan. Harus kita yakin Allahu Rabbul Alamin. Termasuk merenung juga tentang bahasa. Adam dan Hawa adalah bahasa Arab,
Tapi kenapa sekarang anak cucunya Masya Allah bermacam-macam bahasa. Ya, ada bahasa Inggris, bahasa Arab sendiri, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minangkabau, bahasa Belanda, Jerman, Spanyol, dan bermacam-macam bahasa. Siapakah yang mengajarkannya? Tentunya Allah sengaja memberikan bahasa yang begitu banyak. Termasuk lentong bahasanya. Lentong Jawa begini, lentong Batak begini, lentong Sunda begini. Bahkan termasuk satu kabupaten saja, tiap kecamatan punya ciri khas nada intonasi lentong masing-masing. Dan itulah Allah yang mengaturnya. Oleh karenanya harus yakin mantap Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Ya Allah. Lihat di sana ada langit, ya. Di sana ada awan. Kita bisa akan melihat nanti atau burung-burung berterbangan di angkasa. Masya Allah, ya. Dengan sayapnya. Masa indah sekali, ya. Masya Allah, ya. Sekali lagi kita wajib mentafakuri dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita telah begitu jauh berbeda saja dilahirkan sampai sekarang. Segala punya, yang menjadi menak, yang menjadi pejabat, menjadi pemimpin negeri, presiden, menjadi bupati, menjadi camat, kepala desa, menjadi kepala kantor, pengusaha sukses. Masya Allah, sudah begitu banyak, sehingga Allah memberikan khabar kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian akan bermaksud menghitung nikmat yang kami berikan kepada kalian, la tuhsuha, sungguh kalian tidak akan dapat mampu menghitungnya karena saking banyaknya kenikmatan yang telah kita rasakan. Tapi jangan lupa, hidup kita di dunia ini adalah sementara saja. Ada waktunya, ada tutup lawang sigotaka, yaitu mati, meninggal, maut ketika ajal telah datang. Maut namanya, meninggal namanya, wafat namanya. Semua harta, kepemilikan, kepunyaan yang kita banggakan, Masya Allah, akan ditinggalkan. Istri kita yang cantik, suami kita yang cakep, anak kita, kesuksesan, jabatan, semuanya ditinggalkan. Akan kembali seperti bayi, tidak punya apa-apa. Waktu lahir, kita bayi, la ta'lamuna syai'a, bahkan nama pun belum punya. Waktu lahir yang dibawa hanyalah gelar seorang muslim. Islamlah, agamalah yang harus kita banggakan. Sudah muslim, ya. Tapi nama pun, nama kita baru dikasih nama 7 hari setelah melahirkan, dikasih nama oleh orang tua kita, namanya si A, si B, dan selanjutnya. Di nama begitu lahir belum punya, ya. Nanti meninggal, nama pun akan sirna begitu saja. Nah, kita akan kembali ke sini, kita kembali ke alam kubur, akan meninggal. Ingat sekali lagi, semua kekayaan,
yang kita dambakan ditinggalkan. Yang di bawahnya lah hanya 3, ya. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluh. Ketika anak Adam manusia meninggal, semua pahala amalnya akan terputus. Illa min salasin, kecuali 3 yang akan menghantarkan kita mati ke kubur. 1 adalah waladin sholihin yad'ulah, punya anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, insya Allah dia mengalir ke alam kubur doa anak kita. Punya anak yang soleh, ya. Jadi punya anak yang sukses tapi tidak soleh tidak menjamin akan menghantarkan kita ke surga. Anak yang soleh lah yang dapat menghantarkan orang tuanya menuju surga Allah SWT. Jadi janganlah kita merasa bangga punya anak yang sukses tapi kalau tidak soleh, ya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, diamalkan, dimanfaatkan, itu pun insya Allah akan menghantar kita ke surga, ya. Yang ketiga adalah sedekah jariyah, artinya harta kita disedekahkan untuk keperluan umat, sedekah jariyah. Selain itu ditinggalkan, masya Allah, nanti ditanya oleh Allah semuanya. Nama pun begitu meninggal, nama kita sementara hilang, sebutnya jenazah saja. Contoh, kita akan menengok ke rumah almarhum, misalkan yang meninggal masih di rumah sakit. Di mana jenazahnya sudah sampai ke rumah? Belum, Pak, masih di rumah sakit. Jadi namanya, jabatannya tidak disebut. Nggak disebut. Di mana Pak Profesor masih di rumah sakit? Oh iya, Profesor Doktor Pak Haji Kiai Haji masih di rumah sakit, masih diperjalanan di ambulan. Tidak. Tapi jenazah yang dipanggil sejak meninggal dunia, masya Allah, ya. Jadi kemudian dimandiin oleh orang lain, tidak bisa mandi sendiri. Dimandian ku batur, dibungkus poe ku orang lain, digotong ke masjid, disolatan ku jamaah, masya Allah. Harus sadar, itulah manusia begitu lahir teu nyanak naon-naon, dibeungharkeun ku Allah, ayeuna maot teu nyanak naon-naon deui. Seorang miskin lagi, teu wala kaya deui, dimandian ku batur, dikapani, kemudian dikuburkan oleh orang yang hidup. Oleh karenanya janganlah kita sombong menjadi orang yang sukses, tapi jadikan kesuksesan, kebeungharan ilmu kita dihantarkan menjadi penghantar kita masuk ke surga. Ini contoh akan seperti ini. Kita semuanya, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa akan mengalami mati seperti ini. Sadar dan sadar. Mari kita berbekal diri, jadikan hidup kita menjadi ibadah. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk ibadah kepadaku, akan kembali menghadap Rabb. Akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Inna, sesungguhnya kami, lillah, kepunyaan Allah, wa inna, sesungguhnya kami, ilahi, kepada Allah, raji'un, akan kembali. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak punya daya kekuatan kecuali Allah yang punya kekuatan. Mari kita berserah diri kepada Allah. Semoga kita menjadi orang yang pandai bersyukur, terhindar dari orang yang takabur. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin,
ولا تجعلنا من المتكبرين اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين ولا تجعلنا من المتكبرين اللهم اجعلنا من عبادك الشاkirin wala taj'alna minal mutakabbirin. Allah, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur, dan jangan Kau jadikan kami orang yang takabur, yang kufur nikmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Selanjutnya kita doakan ini ahli kubur di makom ini, tepatnya di makom Sukanagara Cianjur. Ini belakang kecamatan Sukanagara ya, ada makom tempat kita merenung. Semoga mereka di alam kuburnya dapat rahmat Allah, dapat maghfirah Allah, diampuni segala dosanya dan kesalahannya, dan dapat syafaat Rasulullah, kemudian menjadi ahli surga. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ghafir lahum, Allahumma ghafir dhunubahum, Allahumma ghafir khati'atihim, Allahumma arhamhum, Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah, Allahumma nawwir qabrahum binuri rahmatik, Allahumma anzilir rahmata war ridwana wal maghfirata wa syafa'atan nabi ilaihim, Allahumma ij'alhum min ahli jannati na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.